Bab 2051. Pada saat ini, tombak emas di tangan lelaki tua kekar itu telah mengenai dada Ye Yunfei, dan segera ada hantaman logam besar. Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang, karena tombak emas mengenai dada Ye Yunfei. Kecuali semburan bunga api, Ye Yunfei tidak terluka sama sekali, dan dia masih berdiri di sana tanpa mundur. Setengah langkah, dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Kaca, tepat ketika semua orang terkejut, tombak emas di tangan lelaki tua itu benar-benar pecah menjadi 4 atau 5 bagian, dan ditembakkan ke segala arah. Kemudian semua orang menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Setelah tombak emas yang rusak dibuang, mereka meledak berkeping-keping dengan keras. Ini belum selesai. Kemudian semua orang melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Lelaki tua kekar itu terus-menerus mundur, wajahnya penuh kengerian, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Nak, hati-hati dan kendalikan auramu. Jika kamu menarik perhatian Tiandi Avenue di benua Hongmeng, kamu akan mendapat masalah. Petik 2. Hun, Lao segera berkata kepada Ye Yunfei melalui suara penularan. Aku tahu, aku tidak mengeluarkan nafas sama sekali, itu hanya reaksi naluriah tubuh. Jawab Ye Yunfei, tubuh fisikmu terlalu kuat, sudah melampaui batas atas yang dapat ditampung dunia ini. Bagaimanapun juga, kamu harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah. Di Dao Agung Langit dan Bumi di benua Hongmeng, ada juga perjanjian kuno. Kata lelaki tua itu. Oke, aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Bagaimana ini? Pada saat ini, semua makhluk di sekitar tercengang, tidak percaya apa yang terjadi di hadapan mereka. Serangan-serangan ahli Tianshu Realm tahap akhir tidak hanya gagal melukai lawan sama sekali, tetapi senjatanya hancur, dan dia juga terluka. Ketika alam Tianshu itu menghadapi Ye Yunfei barusan, mereka semua penuh dengan keunggulan, tapi sekarang mereka semua merasa kedinginan di hati mereka. Memanggil, Ye Yunfei memamerkan sosoknya, lalu berdiri di depan lelaki tua kekar itu, hampir berdiri dekat dengan wajahnya, menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Bukankah itu berarti bahwa era ini milik Anda para Master Alam Tianshu? Tampaknya Anda para Master Alam Tianshu tidak terlalu kuat. Saya berdiri di sini hari ini dan membiarkan Anda para Master Alam Tianshu bertarung. Jika Anda bisa terluka aku punya rambut, aku akan segera membiarkan Istana Umur Panjang mundur dari Tiongkok Tengah, dan menyerahkan semua wilayah kepadamu. Kalau tidak, kalian semua akan mati hari ini. Ye Yunfei menatap lelaki tua itu dan berkata dengan dingin. Kamu, Ye Yunfei, kamu sangat gila. Pria tua itu merasakan tekanan besar yang dihadapi Ye Yunfei, dan terus mundur. Tapi kecepatan tubuh Ye Yunfei terlalu bagus, dan dia selalu menjaga jarak yang sama darinya. Semuanya, karena Ye Yunfei mengatakan demikian, maka kita akan menyerangnya bersama-sama. Aku tidak percaya itu. Begitu banyak dari kita Master Alam Tianshu menyerang bersama-sama, dan kita tidak dapat melukai sehelai rambut pun darinya. Jangan takut olehnya, ayo serang bersama. Petik 2. Saat itu, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berdiri dan berteriak keras. Orang tua ini memiliki kekuatan yang sempurna di alam Tianshu. Oke, ayo lakukan bersama, kita tidak boleh ditakuti oleh anak kecil. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Master Alam Tianshu lainnya disegarkan, keberanian mereka tiba-tiba meningkat, dan mereka mendekati Ye Yunfei satu persatu. Lakukan, pria tua berambut putih itu mulai lebih dulu, meninju Ye Yunfei. Karena master paling kuat di benua Hongmeng hanya master dari alam melihat bintang, senjata sihir terkuat yang dimiliki oleh kekuatan besar hanya cocok untuk master dari alam memandang bintang, master. Dari alam Tianshu ini tidak memiliki kesempatan untuk dapatkan senjata sihir yang lebih canggih, jadi metode serangan mereka yang paling kuat adalah energi spiritual dan gerakan tinju. Boom! Master Realm Tianshu tahap akhir lainnya bergegas ke belakang Ye Yunfei dan menebas kepala Ye Yunfei dengan telapak tangan. Boom! Master lain dari alam Tianshu juga membuat gerakan satu demi satu. Mereka semua menggunakan pengetahuan mereka yang paling kuat, di atas tubuh. Lebih dari 40 Master Alam Tianshu bertarung bersama, dan paksaan energi yang meletus begitu mengerikan sehingga seluruh dunia bergetar hebat, seolah-olah sedang menyaring sekam. Paksaan energi tak berujung menyebar ke segala arah seperti samudra luas, mengguncang ruang di area ini hingga mulai membentuk retakan ruang hitam. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Yunfei berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan serangan para master alam kehidupan surgawi itu mendarat di tubuhnya.
Dengan kualitas fisik Ye Yunfei saat ini, bahkan jika dia diserang langsung oleh ahli setengah kaisar, itu tidak akan menimbulkan masalah serius, apalagi makhluk alam kehidupan surgawi ini. Tuan Istana, haruskah kita pergi dan membantu Tuan Muda Ye melawan musuh? Bisakah Tuan Muda Ye menahan serangan bersama dari begitu banyak ahli di alam umur panjang? Petik 2. Pejabat tinggi Istana Umur Panjang sangat senang melihatnya, dan mereka semua diam-diam mengirim suara ke penguasa Istana Panjang Umur, tanya. Saya baru saja menerima transmisi suara dari Tuan Ye, biarkan kami berdiri dan menonton pertunjukan. Tuan Istana Panjang Umur tersenyum pahit, lalu menjawab, Tuan Muda Ye tidak membutuhkan bantuan kami sama sekali. Anda lihat, serangan dari para tuan di alam Tianshu itu tampaknya tidak berpengaruh pada Tuan Muda Ye. Kualitas tubuh Tuan Muda Ye benar-benar sangat keras. Kali ini, seorang sesepuh Istana Panjang Umur tiba-tiba mengagumi Said. Saya melihat bahwa serangan para penguasa alam Tianshu itu seperti embusan angin dan hujan, jatuh ke tubuh Ye Yunfei terus-menerus, tapi sepertinya mereka menggaruk gatal Ye Yunfei. Mereka tidak bisa menyakiti Ye Yunfei sama sekali, dan bahkan pakaian Ye Yunfei rusak, tidak bisa mengalahkannya sedikitpun. Dang-dang, setiap serangan mendarat di tubuh Ye Yunfei, akan ada suara benturan logam yang sangat besar, seolah-olah besi dipukul. Serangkaian suara keras membuat semua orang di dekatnya pusing dan hampir tidak bisa berdiri. Bagaimana mungkin, serangan kami benar-benar tidak dapat melukai anak ini sama sekali. Bagaimana tubuhnya bisa begitu keras? Pada saat ini, yang paling mengejutkan adalah para ahli di alam Tianshu. Mereka menemukan bahwa mereka tampak seperti menyerang tembok tembaga dan besi yang sangat keras. Tidak peduli bagaimana Anda menyerang, Anda tidak dapat menyakiti lawan sedikit pun, tetapi setiap kali Anda menyerang, tangan dan kaki Anda akan terkejut. Puff! Setelah beberapa saat, Master Alam Tianshu mulai tidak tahan lagi. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya sangat pucat dalam sekejap. Organ dalamnya terluka, ledakan. Kemudian, Master Alam Tianshu menguatkan dirinya, dan sekali lagi mengayunkan tinjunya dan meledakkan dada Ye Yunfei. Kali ini, dia langsung terlempar, seperti peluru yang ditembakkan dari kamarnya, dan menabrak jarak dengan keras. Di salah satu puncak gunung, itu menghilang. Tubuhnya telah sepenuhnya tertanam ke dalam gunung. Penatua Ruan, cepat, tarik Penatua Ruan keluar. Petik 2. Hari itu, anggota faksi di mana Master Umur Panjang milik buru-buru bergegas dan menariknya keluar dari gunung. Baru kemudian semua orang menemukan bahwa alam Tianshu ini berlumuran darah, tidak bergerak, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mereka yang dipukuli baik-baik saja, tetapi mereka yang mengalahkan. Orang lain saya tidak tahu apakah saya hidup atau mati. Bang bang bang. Pada saat ini, Master lain di alam Tianshu yang mengepung Ye Yunfei akhirnya tidak tahan dengan kekuatan counter shock dari tubuh Ye Yunfei. Aku tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Kamu nak, jangan berlebihan. Jika kamu memprovokasi perjanjian kuno, aku khawatir aku harus melakukannya menderita denganmu juga. Petik 2. Orang tua itu tampak ketakutan. Jangan khawatir. Ketika mereka menyerang saya tidak memberikan nafas sedikit pun. Sebaliknya, saya lebih menahan nafas. Kekuatan kejut yang mereka tahan sebenarnya adalah energi yang mereka gunakan untuk menyerang saya. Saya menyesuaikan tubuh saya menjadi sangat fleksibel, seperti pegas, dan semua energi mereka sendiri memantul kembali. Dengan kata lain, mereka menyerang diri mereka sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Tentu saja, mudah bagi Ye Yunfei untuk mengatakannya, tetapi jika dia tidak memiliki tubuh yang sangat keras, dia tidak dapat melakukannya. Ya, begitulah adanya. Ini setara dengan menciptakan gaya baru Anda sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, lelaki tua itu merasa lega. Metode ini hanya berguna saat menghadapi makhluk yang kekuatannya jauh lebih rendah dariku. Jika saya bertemu makhluk kuat itu, saya tidak akan berani menjadi sombong. Ye Yunfei berkata sambil tersenyum. Ye Yunfei, kamu bukan manusia, kamu adalah iblis. Petik 2. Pada saat ini, sebagian besar dari lebih dari 40 Master Tianshu Realm yang mengepung Ye Yunfei terpesona. Hanya menyisakan 3 Master sempurna Tianshu Realm, termasuk pria tua berambut putih, yang menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, kata. Nyatanya,
Ketiga master dari alam Tianshu ini juga telah terluka, darah merembes dari sudut mulutnya, dan wajah mereka pucat, terutama tangan mereka yang sudah compang camping, dengan tulang jari putih terbuka. Teruslah berjuang, biarkan aku melihat betapa kuatnya kalian para master alam kehidupan surgawi. Ye Yunfei melihat ketiga master sempurna alam Tianshu, dan berkata sambil mencibir. Ketiga tuan ini tidak berani bergerak, mereka mundur diam-diam satu persatu. Mereka takut pada Ye Yunfei. Mereka mengerti bahwa jika mereka terus bertarung, mereka akan terluka lebih parah, dan bahkan nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Pada saat ini, semua makhluk di sekitar menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, seolah-olah mereka sedang melihat binatang purba. Kamu tidak bertarung lagi, kan? Jika kamu tidak bertarung, maka giliranku untuk bertarung. Kamu memaksa mengetahui hubungan antara aku dan Istana Changsheng, berani memprovokasi Istana Changsheng, dan bahkan mengucapkan kata-kata liar, mengatakan bahwa Anda akan pergi ke timur merupakan kejahatan besar bagi Huang untuk berurusan dengan faksi Ziwei. Anda semua akan mati hari ini. Petik 2. Ye Yunfei menatap dingin pada mereka yang datang untuk menyerang Istana Panjang Umur, dan berkata, "Lari, lari, semuanya." Tiba-tiba, lelaki tua berambut putih itu berteriak. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Ketika orang-orang dari faksi lelaki tua itu mendengar perintah itu, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Lari, orang-orang dari pasukan lain juga berbalik dan melarikan diri seperti air pasang. Membunuh mereka semua. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, ratusan makhluk dikirim keluar dari menara hantu, semuanya adalah kekuatan alam Tianshu. Makhluk-makhluk ini semua ditaklukkan oleh Ye Yunfei di benua Feixian, beberapa dari Sekte Gagak Emas, beberapa dari Paviliun Kaisar Pedang, beberapa dari Istana Dewa Surgawi, dan beberapa dari Tanah Suci Surgawi. Ye Yunfei sekarang berada di alam surga, dan dengan menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka, dia sudah dapat menaklukkan jiwa-jiwa dengan kekuatan alam Tianshu dan menjadi budak. Bab 2052. Ratusan master alam Tianshu bertempur bersama dan bergegas menuju pasukan yang melarikan diri kemanapun mereka pergi. Pasukan itu jatuh secara berkelompok seperti angin yang meniup ladang gandum. Ada jeritan tak berujung, dan dalam waktu singkat, setengah dari orang yang datang untuk mengepung Istana Panjang Umur terbunuh. Ini adalah pembantaian mengerikan sepihak. Orang-orang dari kekuatan itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka lebih dari 40 master alam kehidupan surgawi telah terluka, tetapi sekarang menghadapi begitu banyak master alam kehidupan surgawi, mereka sama sekali bukan tandingannya, dan mereka langsung dipenggal satu persatu. Maafkan aku, Tuan Muda Ye, mulai sekarang, aku bersedia menjadi budakmu dan menuruti perintahmu. Tidak ingin mati seperti ini. Ada lebih dari selusin master alam Tianshu yang menghadapi kematian, berbalik dan berlutut ke arah Ye Yunfei, memohon belas kasihan. Apakah Anda benar-benar bersedia untuk melayani saya sebagai tuan dan mematuhi perintah saya? Ye Yunfei melirik selusin atau lebih alam Tianshu, dan hatinya tergerak. Alam Tianshu ini semuanya adalah pejabat tinggi dari berbagai kekuatan besar di Tiongkok, maka Anda secara tidak langsung dapat mengontrol kekuatan besar itu. Ya, Tuan Ye, kami bersedia. Selama Anda bersedia menyelamatkan kami dari kematian, kami bersedia. Ketika para master alam Tianshu itu mendengar nada suara Ye Yunfei, sepertinya ada ruang untuk negosiasi. Mereka tidak bisa membantu menjadi sangat gembira, bersujud berulang kali, mengungkapkan kesediaan mereka. Oke, kemarilah. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye, atas belas kasihan Anda." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, 10 master alam umur panjang itu bergegas, dan selain selusin atau lebih master alam umur panjang surgawi yang baru saja memohon belas kasihan, 4 atau 5 master alam umur panjang surgawi lainnya bergegas kembali dan berlari di depan Ye Yunfei. Karena ada ratusan master alam Tianshu mengejar dan mencegat mereka, pengepungan ketat telah terbentuk sejak lama, membuat mereka mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, ada juga beberapa master alam Tianshu yang lebih baik mati daripada tunduk, dan tidak bermaksud untuk memohon belas kasihan dari Ye Yunfei, dan berusaha mati-matian untuk menerobos. Segera, 21 master alam Tianshu berdiri dengan hati-hati di depan Ye Yunfei, sikap mereka sangat hormat. Ingat, apapun yang saya lakukan, Anda tidak boleh melawan sedikit pun. Dengan cara ini,
saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mati. Jika tidak, Anda pasti akan mati. Apakah Anda mengerti alam umur panjang? Dan berkata dengan dingin, Tuan Muda Ye, kami mengerti. Selama Anda menghindarkan kami dari kematian, kami pasti akan mematuhi perintah Anda, Tuan Muda Ye. Seorang ahli realem Tianshu menjawab dengan hormat. Itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Saat berikutnya, Ye Yunfei memindahkan semua 21 Master Alam Tianshu ke Menara Ilusi, dan memasuki Menara Ilusi sendiri. Wah, saya pikir Anda harus membawa mereka ke Menara Dao Surgawi. Saya menggunakan nafas Menara Dao Surgawi untuk menutupi mereka, dan efeknya akan lebih baik. Petik 2. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Fungsi utama menara hantu adalah memiliki laju aliran waktu yang berbeda dari dunia luar, tetapi tidak sebaik menara surgawi dalam hal menutupi nafas. Baik, Ye Yunfei mengangguk, dan memimpin para Master Alam Tianshu ini ke lantai pertama pagoda Dao Surgawi. Kemudian Ye Yunfei mulai menggunakan seni rahasia garis jiwa boneka seni rahasia untuk menaklukkan alam umur panjang surgawi ini. Di bawah permintaan Ye Yunfei, meskipun Tian Shoujing ini merasakan sakit yang luar biasa, mereka tidak berani melawan. Tidak lama kemudian, 21 Master Heavenly Span semuanya ditundukkan oleh Ye Yunfei dan menjadi budak. Lihat guru, 21 alam kehidupan surgawi berdiri berjajar di depan Ye, memberi hormat dengan hormat, dan berteriak serempak. Sekarang Tian Shoujing ini sudah menjadi budak yang setia. Jadi sikap Ye Yunfei terhadap mereka juga berbeda. Dia melambaikan tangannya dan membawa mereka keluar dari pagoda Dao Surgawi. Setelah keluar, 21 Master Alam Tianshu segera menghentikan semua orang di pasukan mereka, dan datang untuk menemui Ye Yunfei bersama. Semua pasukan yang datang untuk mengepung istana panjang umur kehilangan lebih dari setengah pasukan mereka. Oke, mulai sekarang, mereka semua adalah orang-orang kita sendiri. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, kamu dapat langsung memerintahkan mereka untuk melakukannya. Kata Ye Yunfei kepada pemilik istana umur panjang. Tuan Ye, saya mengerti. Tuan istana panjang umur menjawab dengan cepat. Pada saat ini, dia sangat mengagumi Ye Yunfei. Dia mengerti bahwa jika istana panjang umur ingin berkembang dan tumbuh di masa depan, dia harus terus merangkul pohon besar ini. Tuan istana, metode Tuan Ye benar-benar menakutkan. Tuan dari alam Tianshu, ini telah sepenuhnya ditundukkan oleh Tuan Ye. Tanda seru petik 2, Ngifi Otwei, Kong. Pejabat tinggi lainnya di istana Changsheng juga sangat mengagumi Ye Yunfei, dan kemudian menganggap mereka sebagai makhluk surgawi, dan berkata kepada kepala istana satu persatu dengan kaget. Semua orang telah melihat kemampuan Tuan Ye. Mulai sekarang, istana panjang umur kita akan selalu berteman dengan Tuan Ye. Tidak, Tuan Ye akan selalu menjadi yang utama. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Tuan Istana Umur Panjang berkata kepada transmisi suara tingkat tinggi itu. Tuan Istana, kami mengerti. Petik 2. Pejabat tingkat tinggi Istana Panjang Umur semuanya menjawab pada saat yang sama. Selanjutnya, Ye Yunfei memanggil 21 alam kehidupan surgawi kepadanya, memberi mereka beberapa instruksi, dan kemudian memberi mereka beberapa sumber pelatihan, meminta mereka untuk mematuhi Tuan Istana Panjang Umur dan Ziwei di masa depan. Mengirim perintah untuk bertindak, Ye Yunfei meminta Tuan Istana Panjang Umur untuk mengirim seorang penatua ke Sekte Donghuang Ziwei untuk memberitahu Zisheng Zhenjun dan Tuan Liu apa yang terjadi. Setelah menangani masalah ini, Ye Yunfei meninggalkan markas Longevity Palace, lalu meninggalkan benua Hongmeng dan memasuki kehampaan kekacauan. Oke, selanjutnya, saatnya pergi ke Suzaku Realm. Setelah berjalan keluar dari benua Hongmeng, Ye Yunfei berdiri dalam kehampaan kekacauan, melihat kehampaan tak terbatas di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri. Ini untuk meningkatkan ranah dan kekuatan. Jadi sebelum ke Suzaku Realm, pergi dulu ke Chaos Thunder Pond, dan naikkan hegemoni art milik Thunder God ke beberapa level lagi. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata lagi. Kemudian, Ye Yunfei memanggil setengah kaisar dari Menara Dao Surgawi, dan memintanya untuk mengambil menara hantu dalam perjalanannya, menuju ke kolam guntur kekacauan, sementara Ye Yunfei dirinya sendiri memasuki menara hantu kali ini. Ye Yunfei berniat untuk menerobos ke setengah kaisar sekaligus. Di menara hantu, Ye Yunfei duduk bersila, dengan jumlah sumber daya kultivasi yang mencengangkan menumpuk di sekujur tubuhnya.
Booming. Ketika Ye Yunfei menjalankan 9 meridian yang 8 di tubuhnya, vena kacau muncul pada saat yang sama, dan energi spiritual yang tak berujung melonjak melalui 8 vena ilahi ini. Boom! Sebuah bola cahaya emas keluar dari dantian, tergantung di atas kepala, mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat, dan mulai menyerap energi dari sumber daya budidaya di sekitarnya. Ini adalah bola emas yang mewakili yang ke-8. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih di pintu tertutup untuk menembus dunia. Bab 2053. Di Menara Hantu, setelah setengah tahun, Ye Yunfei membawa terobosan. Tiba-tiba dalam kehampaan yang kacau, itu sangat berbahaya, kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Apa yang menakutkan? Ada lebih dari 100 setengah kaisar di pagoda Dao Surgawi, dan kami juga memiliki 2 harta karun kaisar. Tidak peduli bahaya apa yang kami hadapi, kami bisa bertarung, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Itu benar, pria tua itu mengangguk. Dapat dikatakan bahwa kekuatan dan kartu Hall Ye Yunfei saat ini telah menjadi semakin kuat. Di 3000 dunia, kemanapun dia pergi, dia penuh percaya diri. Bahkan, dalam kehampaan yang kacau ini, tidak banyak hal yang perlu ditakuti. Booming. Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan mulai melewati kesengsaraan guntur. Dia melihat sekelompok badai petir yang menyilaukan turun dari atas kepalanya. Hanya saja Ye Yunfei mengabaikannya sepenuhnya, melepaskan Lei Ze, dan berdiri bersama di bawah malapetaka guntur, tanpa bergerak, membiarkan guntur yang menakutkan menyerang tubuhnya. Ye Yunfei berencana pergi ke Chaos Thunder Pond untuk berlatih, jadi dia tidak akan takut pada guntur. Setelah 1 jam, Ye Yunfei berhasil melewati kesengsaraan dan menerobos ke tahap akhir alam surga. Kemudian, Ye Yunfei kembali ke menara hantu dan terus berlatih. Pada saat yang sama, 3000 dunia besar dan kecil, di ruang tertentu yang penuh dengan energi spiritual dan hukum tingkat lanjut, lelaki tua buta dan 3 kaisar surgawi duduk bersila di tepi danau. Orang buta tua, kami baru saja menerima laporan bahwa Ye Yunfei dari klan Ye Yunfei di alam Juntian, Ye Yunfei dari benua Suantian, dan Ye Yunfei dari penggarap ras manusia iblis dari alam iblis ke-7 di alam iblis. Ketiga Ye Yunfei ini telah terbunuh. Sekarang hanya tersisa 1000 orang. Ye Yunfei dari Mo Xiaoji dan Ye Yunfei dari benua Feixian. Orang tua buta, Anda dapat menyimpulkan apakah Ye Tiandi telah jatuh. Jika Ye Tiandi telah jatuh, itu berarti salah satu dari 3 orang yang membunuh Ye Yunfei adalah Ye Tiandi, jadi kita dapat mengambil kembali perintah Kaisar Langit. Jika Ye Tiandi masih ada, berarti salah satu dari 2 daun yang tersisa adalah Ye Tiandi, dan kita masih harus terus berburu. Petik 2. Gagak emas hebat berkata kepada lelaki tua buta itu. Baiklah, saya akan melakukan deduksi sekarang. Orang buta tua itu mengangguk, maka orang buta tua itu memulai deduksi. Setelah 1 jam, orang buta tua itu akhirnya mengakhiri deduksi. Bagaimana? Apakah Ye Tiandi telah jatuh? Petik 2. 3 kaisar langit semuanya menatap lelaki tua buta itu. Yu Yue bertanya. Menurut hasil deduksiku, Ye Tiandi masih hidup dan belum jatuh. Petik 2. Orang tua buta itu menatap ketiga kaisar surgawi dan berkata perlahan. Hidup, brengsek. Bukankah ini berarti salah satu dari 2 Ye Yunfei yang tersisa adalah Ye Tiandi? Petik 2. Wajah Golden Crow menjadi gelap, dan dia berkata, ya, salah satu dari 2 Ye Yunfei yang tersisa pastilah Ye Tiandi. Petik 2. Orang tua buta itu mengangguk dan menjawab, untuk 2 daun yang tersisa, saya mengumpulkan beberapa hal yang terjadi pada mereka baru-baru ini. Orang buta tua, jika Anda menyimpulkannya secara detail, mana yang lebih mungkin adalah Ye Tiandi? Petik 2. Kata Tian Luo tiba-tiba, dia mengeluarkan 2 slip giok dan mengirimkannya ke orang tua buta itu. Oke, mari kita lihat apa yang dialami kedua Ye Yunfei ini baru-baru ini. Petik 2. Orang buta tua itu mengaktifkan salah satu batu giok dengan lambaian tangannya. Kemudian, baris deskripsi teks muncul dari slip giok. Slip giok ini mencatat segala macam hal tentang Ye Yunfei dari dunia kecil Qianmo baru-baru ini. Orang tua buta dan 3 kaisar surgawi menatap kata-kata itu dan membaca. Ya, dia memang jenius muda yang langka. Keluarga Ye Yunfei diserang oleh musuhnya saat itu, keluarganya dihancurkan, tangan dan kakinya patah, dan dia hampir mati.
tetapi diselamatkan oleh seorang tetua di Gua Liang, dibawa kembali ke Gua Liang, dan kemudian menunjukkan bakat kultivasi yang luar biasa, bangkit sepenuhnya, dan diterima sebagai murid tertutup oleh Master Gua, menjadi salah satu jenius muda paling terkenal di dunia kecil Tianmo, baru-baru ini. Ada banyak kekuatan dan tuan di dunia kecil Tianmo untuk menghadapinya. Dia telah mengalami banyak pengejaran dan pembunuhan, dan ada banyak bahaya, tetapi setiap kali dia menyelamatkan bahaya, dan kekuatannya semakin kuat dan kuat selama ini. Ya, itu sangat bagus. Setelah beberapa saat, lelaki tua buta itu tidak bisa menahan anggukan kepalanya setelah membaca informasi tentang Ye Yunfei. Bagaimana? Apakah Ye Yunfei ini terlihat seperti Ye Tiandi? Jinwu memandang lelaki tua buta itu dan bertanya, Ye Yunfei ini pasti jenius muda yang langka. Mungkin Ye Tiandi. Karena Ye Tiandi bereinkarnasi, dia pasti akan menjadi jenius muda yang sangat baik. Tapi apakah itu Ye Tiandi atau bukan? Mari kita lihat situasi orang lain Ye Yunfei dulu. Petik 2. Pria buta tua itu berpikir sejenak dan menjawab. Jadi lelaki tua buta itu mengaktifkan slip batu giok lainnya dengan lambaian tangannya. Kemudian, baris kata-kata terbang keluar dari batu giok, merekam berbagai hal tentang Ye Yunfei di benua Feixian. Melihatnya, wajah lelaki tua buta itu menjadi serius. Hal yang sama berlaku untuk 3 kaisar surgawi, ekspresi mereka sudah mulai berubah setelah melihat setengah jalan. 3 kaisar surgawi, saya pikir Ye Yunfei di benua Feixian kemungkinan besar adalah Ye Tiandi. Setelah membaca, lelaki tua buta itu berbicara perlahan. Aku juga berpikir begitu. Tian Luo juga mengangguk. Jika Ye Yunfei di dunia kecil Tianmo adalah seorang jenius muda yang langka, maka Ye Yunfei di benua Feixian hanyalah penjahat yang tiada taranya. Dia keluar dari dunia kecil dan berjalan ke dunia inti satu persatu. Dia tidak memasuki benua Feixian untuk waktu yang lama, tetapi dia benar-benar memusnahkan sekte gagak emas, menekan paviliun Kaisar Pedang, dan bahkan menghapus dari 3 master dari Master Istana Surgawi di alam makam abadi. Dao Clone, dan dia juga memiliki pagoda Dao Surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Desolate kuno. Bisakah seorang junior dapat melakukan hal-hal ini? Tanda tanya, perlahan-lahan. Jika dia Ye Tiandi, dia bisa melakukannya, kata Yu Yue. Jadi, Ye Yunfei di benua Feixian mungkin adalah Ye Tiandi, kata Jinwu. Ya, kemungkinan besar dia adalah Ye Tiandi yang kita cari, kata lelaki tua buta itu. Kaisar Ye Tian, akhirnya aku menemukanmu. Jinwu mencibir. Kalau begitu selanjutnya, kita akan memusatkan semua upaya kita untuk menyingkirkan Ye Yunfei dari benua Feixian. Kita tidak akan pernah mengalami masalah di masa depan. Kaisar Gagak Emas berkata dengan dingin. Ye Yunfei dari benua Feixian harus disingkirkan, tetapi untuk amannya, Ye Yunfei dari dunia kecil Tianmo juga harus disingkirkan. Lagi pula, kami tidak dapat menjamin 100% bahwa Ye Yunfei dari benua Feixian pastilah Ye Tiandi. Untuk berjaga-jaga reinkarnasi Ye Tiandi yang terlahir kembali tidak sejahat yang kita bayangkan. Yu Yue berpikir sejenak dan berkata, "Yah, apa yang dikatakan Kaisar Yu Yue masuk akal. Jadi yang terbaik adalah menyingkirkan kedua Ye Yunfei tentu saja. Menurut saya hal terpenting yang harus dihadapi adalah Ye Yunfei dari benua Feixian. Ye Yunfei dari benua Feixian kemungkinan besar adalah Ye Tiandi." Petik 2. Pria tua buta itu mengangguk setuju. 3 kaisar langit, menurut deduksiku, akan benar-benar terjadi kekacauan yang mengerikan di dunia dengan ukuran 3000 dalam waktu dekat. Pada saat itu, bahkan kamu menguasai tingkat surgawi. Kaisar tidak akan bisa menghindarinya, bersiaplah. Orang tua buta itu memandang ketiga kaisar surgawi dan mengingatkannya. Bab 2054. Kekacauan hebat. Ekspresi dari 3 kaisar surgawi berubah setelah mendengar kata-kata orang tua buta itu. Selama periode waktu ini, untuk menghadapi Kaisar Ye Yunfei, mereka bertiga sering mendatangi lelaki tua buta itu, dan telah mendengar kata-kata kekacauan besar dari lelaki tua buta itu berkali-kali. Mereka memahami bahwa tingkat deduksi orang tua buta itu benar-benar terkemuka di dunia dengan ukuran 3000, hampir mewakili tingkat deduksi tertinggi di dunia dengan ukuran 3000, dan hasil deduksi umumnya sempurna. Karena itu, karena lelaki tua buta itu berulang kali menyebutkan kekacauan besar, itu berarti kekacauan yang mengerikan itu mungkin benar-benar terjadi dalam waktu dekat. Orang buta tua,
saya berpikir tentang kekacauan besar yang Anda sebutkan, dan saya pikir kemungkinan besar akan ada perang pemusnahan lagi. Namun, menurut hasil penyelidikan saya, sebelum perang pemusnahan terjadi di zaman kuno, ada banyak makhluk setingkat kaisar surga di dunia berukuran 3000. Di dunia 3000 ukuran, jumlah makhluk setingkat kaisar surga sebenarnya sangat kecil, kecuali kita bertiga. Selain itu, ada beberapa dunia khusus seperti dunia bawah, dunia iblis, dan dunia gelap, serta makhluk yang tersembunyi di beberapa tempat lain, tempat terlarang dan berbahaya yang terkenal. Jumlah totalnya tidak besar dalam keadaan seperti itu. Terlepas dari apa alasannya, bahkan jika ada perang pemusnahan dunia baru, ada begitu banyak makhluk setingkat kaisar surgawi yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran, dan kebanyakan dari mereka akrab satu sama lain. Bagaimana mungkin ada perkelahian? Kata Kaisar Jinwu tiba-tiba. Ya, aku juga punya pertanyaan ini. Yu Yue mengangguk dan berkata. Tian Luo juga menatap lelaki tua buta itu dengan mata bertanya-tanya. Ternyata ketiga kaisar surgawi ini juga pernah menyelidiki perang pemusnahan dunia, dan mereka kurang lebih mengetahui situasi perang pemusnahan dunia. Tiga kaisar langit, apakah kamu lupa? Belum lama ini, di antara 3000 dunia, energi dan hukum langit dan bumi di setiap dunia meningkat secara signifikan 2 kali berturut-turut selama periode waktu ini. Saya mengamati bahwa kecepatan kultivasi dan terobosan makhluk di banyak dunia telah maju dengan pesat. Dengan peningkatan kualitatif lompatan, alam terkuat yang diizinkan untuk ada di hampir separuh dunia telah sangat meningkat. Jadi saya memperkirakan bahwa dalam 3000 dunia berikutnya, sangat mungkin lebih banyak master dari tingkat kaisar akan lahir. 3 kaisar surgawi, segera, mungkin ada lebih dari 3 kaisar surgawi Anda di antara 3000 dunia. Petik 2, kata lelaki tua buta itu perlahan. 3 kaisar surga terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua buta itu. Karena mereka tahu bahwa apa yang dikatakan lelaki tua buta itu adalah kebenaran. Ada 2 perubahan besar di dunia berturut-turut, dan banyak makhluk di dunia itu telah menembus batas atas alam di dunia itu. Nyatanya, untuk ketiga kaisar ini, mereka tentu tidak berharap lebih banyak kaisar akan lahir di 3000 dunia. Semua orang berharap bisa mendominasi dunia dan tidak ingin membaginya dengan orang lain. Nah, hal terpenting bagi kami sekarang adalah menyingkirkan Ye Tiandi terlebih dahulu. Adapun bagaimana dunia 3000 ukuran akan berubah di masa depan, itu akan terjadi. Jika ada perubahan besar, kami akan menunggu sampai nanti untuk mengkhawatirkannya. Kata Gagak Emas. Petik 2, ya, untuk masa depan, mari pikirkan penanggulangannya saat itu. Petik 2, Yu Yue berkata, mulai sekarang, aku akan mengirim orang untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei dari benua Feixian dengan seluruh kekuatanku. Jika benar-benar perlu, aku akan membunuhnya sendiri. Hehe, Kaisar Surgawi dari 1000 tahun. Kemudian, dalam analisis terakhir, hanyalah sisa jiwa. Apakah Anda benar-benar berpikir itu dapat menangani kami 3 Kaisar Surgawi? Petik 2, kata Gagak Emas sambil mencibir. Pada saat yang sama, alam abadi yang jatuh. The Fallen Immortal Realm adalah dunia khusus di antara 3000 dunia. Energi di dunia ini tidak cukup, dan hukum yang ada antara langit dan bumi tidak maju. Tetapi ada banyak hal di dunia ini yang membuat orang berubah wajah mereka. Tanah rahasia, tanah terlarang, tanah berbahaya, dan tanah putus asa dikatakan dunia dengan tanah paling terlarang di antara 3000 dunia. Bahkan jika Master Setengah Kaisar memasuki alam abadi jatuh, mereka tidak akan berani menjelajah ke daerah terlarang itu dengan santai, karena banyak Master Setengah Kaisar telah jatuh di sana. Hari ini, boom, di langit di atas area terlarang tertentu di Fallen Immortal Realm, awan bencana mengepul dan berkumpul seperti lautan luas. Jumlahnya semakin banyak, dengan momentum yang besar, dan guntur setebal gunung berkedip-kedip masuk dan keluar dari awan bencana hitam. Sekarang, seiring berjalannya waktu, awan bencana di atas tanah terlarang ini terus menyebar, dan area yang dicakupnya menjadi semakin besar. Pada akhirnya, awan bencana yang mengerikan itu benar-benar menutupi setengah dari alam abadi yang jatuh. Apa yang terjadi? Apakah Master yang melintasi malapetaka? Terlalu menakutkan bahwa ada makhluk hidup yang awan malapetaka dapat menutupi setengah dari dunia Luoxian. Petik 2. Di dunia Luoxian, makhluk yang tak terhitung jumlahnya ketakutan oleh awan malapetaka yang terus meluas tercengang. Mereka berspekulasi. Saat ini, seluruh dunia sedang menyaksikan bencana guntur ini. Setelah beberapa saat,
kesengsaraan Guntur akhirnya dimulai, dan makhluk yang diselimuti cahaya hukum misterius naik ke langit dan mulai melintasi kesengsaraan. Di langit, petir yang setebal naga raksasa terus dibantai. Guntur kesusahan 7 warna. Segera, makhluk-makhluk di alam abadi jatuh menemukan bahwa guntur kesusahan yang jatuh dari langit sebenarnya adalah guntur kesusahan 7 warna. Menurut legenda, perampokan 7 warna itu milik Kaisar Surgawi. Ya Tuhan, mungkinkah dia sedang mengalami kesengsaraan Kaisar? Di alam abadi yang jatuh, banyak orang kuat menatap makhluk yang sedang mengalami kesengsaraan, sangat terkejut. Tahukah Anda, di 3000 dunia besar dan kecil, telah terjadi periode waktu yang sangat lama tanpa ada makhluk hidup yang melintasi malapetaka Kaisar. Tanpa diduga, sebenarnya ada makhluk hidup yang melintasi malapetaka Kaisar sekarang. Kesengsaraan Kaisar ini berlangsung sepanjang hari. Suatu hari kemudian, kesengsaraan Kaisar berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, reputasi Kaisar Agungku, Xuan kuno, akan menyebar ke seluruh 3000 dunia. Makhluk yang baru saja selamat dari malapetaka Kaisar berdiri di langit alam abadi yang jatuh, dan berkata perlahan. Gemuruh, suaranya menyebar ke seluruh Falling Immortal Realm dalam sekejap, dengan jelas mencapai telinga setiap makhluk. Kemudian, suara ini melewati ruang dan waktu, dan terdengar di beberapa dunia terdekat pada waktu yang bersamaan. Kemudian, suara ini terus menyebar di 3000 dunia, dan terus berdering dan bergema di satu dunia ke dunia lainnya, menghasilkan gema lagi dan lagi. Akibatnya, dunia yang tak terhitung jumlahnya di antara 3000 dunia mendidih. Pada hari ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mengetahui bahwa Kaisar Langit yang baru, Kaisar Agung Xuan, telah lahir di 3000 dunia. Benar saja, aturan dunia 3000 ukuran telah berubah, dan lebih banyak Kaisar Surgawi dapat lahir. Di masa depan, lebih banyak Kaisar Surgawi pasti akan lahir. Petik 2. Setelah mendengar suara Kaisar Guxuan, lelaki tua buta itu berbalik. Pandangannya ke orang-orang di alam Luoxian melihat ke arah. Dia berkata pada dirinya sendiri, Kaisar Guxuan, pada saat ini, 3 Kaisar Surgawi, Tianluo, Jinwu, dan Yuyu, juga melihat alam abadi yang jatuh. Ekspresi mereka agak jelek, dan mereka diam-diam melafalkan nama Kaisar Guxuan. Pada saat yang sama, dalam kekosongan kekacauan, setelah Ye Yunfei berkultivasi di Menara Hantu selama setahun, dia akhirnya membawa terobosan lain. Setelah mengalami bencana guntur, Ye Yunfei menerobos kesempurnaan alam surga. Terobosan selanjutnya adalah setengah kaisar. Setelah terobosan, Ye Yunfei merasakan kekuatan-kekuatan spiritual di tubuhnya, dan berkata pada dirinya sendiri, setelah menerobos, Ye Yunfei terus kembali ke Menara Hantu untuk berlatih di pintu tertutup. Tidak lama kemudian, akhirnya tiba di kolam guntur yang kacau itu. Aku tidak tahu berapa banyak level yang bisa kulatih seni hegemoni Dewa Guntur kali ini. Ye Yunfei memasuki kolam guntur yang kacau dan mulai berlatih, diam-diam menantikannya. Bab 2055. Terakhir kali Ye Yunfei berlatih seni hegemoni Dewa Petir ke lantai 4 di kolam guntur yang kacau ini, dan sekarang dia mulai mencapai lantai 5. Untuk mempersingkat waktu latihan, cobalah sedekat mungkin ke pusat kolam guntur. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengertakkan gigi, dan berjalan menuju pusat kolam guntur kekacauan. Boom! Kolam guntur yang kacau ini tampaknya diprovokasi, dan mulai mengamuk, meledakkan serangkaian naga guntur besar, yang tampaknya hidup, meraung dan bergegas menuju Ye Yunfei. Mengaum, sebelum Ye Yunfei bisa bereaksi, Lei Ze di sampingnya meraung dan bergegas, bertarung dengan naga petir itu. Mengaum, tapi kemudian, semakin banyak naga guntur muncul, semakin dekat Ye Yunfei ke pusat kolam guntur, semakin ganas naga guntur itu menyerang Ye Yunfei. Sungguh pria yang galak, Ye Yunfei tidak punya pilihan selain melawan Brontosaurus itu. Sepertinya aku akan berlatih seni tubuh penguasa Dewa Petir sambil melawan makhluk guntur ini, kata Ye Yunfei dengan senyum masam. Ye Yunfei mengerti bahwa semakin dekat ke pusat kolam guntur yang kacau ini, semakin banyak jumlah makhluk guntur itu. Tetapi jika Anda ingin mempercepat kultivasi Anda harus berada sedekat mungkin dengan pusat kolam guntur yang kacau ini, sehingga Anda dapat menyerap lebih banyak energi guntur. Selanjutnya, Ye Yunfei mencoba melawan naga guntur itu, dan pada saat yang sama mulai mempraktikkan formula hegemoni Dewa Guntur. Di kolam guntur ini, sejumlah besar petir menyambar tubuh Ye Yunfei sepanjang waktu, tapi inilah yang dibutuhkan Ye Yunfei.
Cara kultivasi ini terlalu sulit. Seiring berjalannya waktu, jumlah naga guntur itu semakin meningkat, dan selain naga guntur, makhluk guntur dari ras lain mulai bermunculan satu demi satu. Seperti semua jenis burung dan binatang buas, monster, setan, manusia, hantu, dan sebagainya. Meskipun kekuatan tempur Ye Yunfei kuat, karena jumlah makhluk guntur itu meningkat, dia masih merasakan tekanan yang luar biasa. Faktanya, makhluk guntur ini bukanlah bentuk kehidupan nyata. Mereka semua dipadatkan oleh energi dan hukum petir. Bahkan jika mereka dipukul berkeping-keping, mereka akan memadat kembali menjadi bentuk dalam sekejap mata, dan mereka tidak dapat dihancurkan sama sekali, semua. Jadi meskipun Ye Yunfei menghancurkan satu demi satu makhluk guntur, lebih banyak makhluk guntur muncul terus-menerus, bergegas menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei dan Lei Ze bekerja sama untuk melawan makhluk guntur itu dengan menghancurkan bumi. Lei Ze terus melahap guntur sambil menghadapi pertempuran, dan aura guntur yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Nah, cara kultivasimu terlalu berbahaya. Pria tua itu sangat senang melihatnya. Tidak apa-apa, aku memiliki kulit kasar dan daging tebal, jadi tidak ada yang terjadi dengan mudah. Ye Yunfei tersenyum. Itu benar, kualitas fisik anakmu sangat tangguh, dan umumnya tidak akan terjadi apa-apa. Jika digantikan oleh makhluk lain, bahkan master tingkat setengah kaisar tidak akan berani masuk ke tempat ini untuk menahan gemuruh guntur ini. Pria tua itu tersenyum kecut. Dengan cara ini, saat Ye Yunfei melawan makhluk guntur itu, dia berlatih seni dominasi Dewa Petir, dan pada saat yang sama, dia terus berjalan menuju pusat kolam guntur yang kacau ini. Tentu saja, Ye Yunfei bergerak sangat lambat, membutuhkan waktu hampir setengah hari untuk bergerak satu langkah kecil. Terkadang butuh satu hari untuk bergerak maju. Tapi setiap langkah Ye Yunfei maju berarti kekuatannya meningkat 1 poin, dan kemampuannya untuk menahan guntur juga meningkat 1 poin. Itu saja, sekitar sebulan kemudian, seni tubuh hegemoni Dewa Guntur Ye Yunfei telah ditingkatkan secara langsung, dan dia telah berkultivasi ke tingkat kelima. Lanjutkan, Ye Yunfei merasakan kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh tubuhnya dan energi petir yang menakutkan, dan dia merasa cukup puas. Lalu Ye Yunfei mulai berlatih di lantai 6 lagi. Seni tubuh tiran Dewa Petir memiliki total 7 level, yang berarti bahwa Ye Yunfei hanya berjarak 2 tingkat dari mengembangkan seni tubuh tiran Dewa Petir ke level tertinggi. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei terus berlatih di kolam guntur yang kacau ini, dan berjalan menuju pusat kolam guntur selangkah demi selangkah. Seiring berjalannya waktu, Ye Yunfei semakin dekat dan semakin dekat ke pusat Thunderpool. Pada saat yang sama, jumlah makhluk guntur yang ditemui Ye Yunfei semakin meningkat, dan kekuatan mereka juga semakin kuat. Ye Yunfei dan Lei Ze berjuang keras hampir sepanjang waktu, dan mereka selalu dalam keadaan pertempuran sengit. Sulit bagi makhluk biasa untuk beradaptasi dengan pertempuran intensitas tinggi seperti itu, tetapi kekuatan fisik Ye Yunfei terlalu kuat, tampaknya memiliki vitalitas yang tak ada habisnya, dan dia tidak akan merasa lelah. Selain itu, Ye Yunfei memiliki banyak pil tingkat tinggi di tubuhnya, yang dapat mengisi kembali energi yang dikonsumsi dalam pertempuran kapan saja. Setelah 1 bulan lagi, Ye Yunfei akhirnya berhasil mengembangkan festival tubuh hegemoni Dewa Petir ke lantai 6. Pada saat ini, Ye Yunfei hampir mencapai pusat kolam guntur yang kacau ini, dan dia hanya berjarak 7 atau 8 langkah dari mencapai pusat. Silakan, berhasil menumbuhkan tingkat terakhir dan mencapai tingkat tertinggi. Ye Yunfei berpikir sendiri. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki kulit putih berdiri di tengah kolam guntur yang kacau, menatap Ye Yunfei dengan mata acuh tak acuh, ekspresinya seperti hidup, dan dia tampak seperti hidup. Apa yang terjadi? Apakah dia makhluk guntur? Meskipun tubuhnya tampaknya mengandung energi guntur yang sangat menakutkan, ekspresi dan sikapnya terlihat seperti makhluk hidup. Petik 2. Ye Yunfei memandangi yang putih, anak laki-laki itu sedikit terkejut. Ketika Ye Yunfei melihat bocah kulit putih itu, ada sejumlah besar makhluk guntur bergegas ke arahnya dari segala arah, dan Ye Yunfei tidak punya pilihan selain bertarung. Sebelum dia menyadarinya, 3 bulan telah berlalu, dan Ye Yunfei akhirnya mengolah seni tubuh hegemoni Dewa Petir ke tingkat ke-7, mencapai tingkat tertinggi dari teknik pelatihan tubuh semacam ini. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga datang ke tengah kolam guntur yang kacau, berdiri di depan bocah kulit putih, dan menghadapinya secara langsung. Pada saat ini,
tubuh Ye Yunfei mengandung energi guntur yang tak ada habisnya, dan satu demi satu ular petir tebal terus-menerus meledak di sekitar tubuh Ye Yunfei. Kekuatan fisikku saat ini telah mencapai 9.000 naga yang menakutkan. Jika aku memadukan kumpulan energi berat hitam dan kuning lainnya, diperkirakan aku dapat mencapai kekuatan sekitar 10.000 naga. Dengan kekuatan fisik seperti itu, satu pukulan dapat meledakkan perantara setengah kaisar benar. Bahkan setengah kaisar berpangkat tinggi tidak akan berani membiarkan saya meninju terlalu banyak pukulan. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, dan ada suara gemuruh yang menakutkan datang dari tubuhnya, dan kekuatan fisik yang kuat meluap dari tubuhnya, mengguncang tubuhnya. Ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, sepertinya tak tertahankan. Terakhir kali, Ye Yunfei mempraktikkan seni tubuh hegemoni Dewa Petir ke tingkat keempat di sini, dan kekuatan fisiknya mencapai lebih dari 1.000 naga. Tapi kali ini, Ye Yunfei berlatih seni tubuh hegemoni Dewa Petir ke tingkat tertinggi, dan kekuatan fisiknya mencapai lebih dari 9.000 naga. Ini adalah lompatan kualitatif. Anda harus tahu bahwa untuk semua teknik latihan tubuh, semakin maju mereka, semakin sulit untuk menerobos dan meningkatkan, dan semakin menakutkan kekuatan yang dapat mereka keluarkan begitu mereka berhasil dalam kultivasi. Setiap kali Anda bebas, pergi ke pesawat Tianjiao dan lihat apakah Anda dapat membalas dendam Pangeran Jiao. Lagi pula, saya harus melakukan apa yang saya janjikan padanya saat itu. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan Pangeran Jiao klan Tianjiao. Karena kibrat Xuan Huang diberikan kepada Ye Yunfei oleh Pangeran Jiao, Ye Yunfei telah berjanji kepadanya bahwa jika dia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, dia akan pergi ke pesawat Heavenly Jiao untuk membalaskan dendamnya. Itu benar. Ini sangat bagus. Manusia benar-benar dapat mengolah energi dan hukum guntur ke tingkat ini. Pada saat ini, bocah kulit putih yang berdiri di hadapan Ye Yunfei tiba-tiba berbicara. Bersambung.